Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asti Widya Putri dari kelas 12 OTKP 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cuti pegawai. Cuti adalah tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu untuk menjamin kesegaran jasmani dan rohani, serta untuk kepentingan pegawai. Dengan tujuan untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para pegawai dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Tentu kalian telah sering mendengar istilah cuti. Namun, apakah kalian paham apa yang dimaksud dengan cuti? Cuti adalah keadaan masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu. Cuti berasal dari bahasa Hindi yaitu cuti atau verlof dalam bahasa Belanda yang berarti ketidakhadiran secara sementara atau karena alasan tertentu yang mendapat keterangan dari pihak-pihak terkait. Dan dasar hukum cuti adalah hal-hal yang berkaitan dengan cuti aparatur sipil negara yang sudah diatur oleh pemerintah tersebut diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang tata cara pemberian cuti pegawai negeri sipil. Tujuan cuti itu sendiri adalah untuk memberikan kesempatan istirahat bagi para aparatur sipil negara dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya. Jadi, cuti ini bertujuan secara umum demi kepentingan ASN yang bersangkutan. Cuti tersebut dapat digunakan untuk berbagai kepentingan seperti menikah, liburan, atau hal lain yang ingin dilakukan ketika hari kerja. Sayangnya, beberapa orang tidak terlalu peduli dengan jatah cuti yang diberikan instansi. Padahal, cuti memberikan manfaat positif yang juga berpengaruh untuk pekerjaan saat ini. Selama menjalankan cuti, pegawai yang bersangkutan tetap akan menerima penghasilan penuh kecuali dalam cuti besar di luar tanggungan negara. Berbagai jenis cuti ini dapat diperoleh dengan syarat dan ketentuan tertentu yang harus dipenuhi. Berikut adalah macam-macam cuti berdasarkan peraturan pemerintah atau PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen pegawai negeri sipil. Yang pertama, ada cuti tahunan, yang kedua ada cuti besar, yang ketiga cuti sakit, yang keempat cuti melahirkan, yang kelima cuti karena alasan penting, yang keenam cuti bersama, dan yang terakhir cuti di luar tanggungan negara. Bagi para ASN, cuti memang merupakan hak, namun untuk mendapatkan cuti diperlukan izin tertulis pejabat yang berwenang memberikan cuti. Tanpa adanya izin, maka kondisi tidak masuk kerja dapat disebut cuti. Karenanya, sebelum mengambil hak cuti, seorang pegawai harus mengajukan surat permohonan cuti kepada pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang memberikan cuti adalah PPK pejabat pemerintah kepegawaian atau pejabat yang mendapat delegasi sebagai wewenang dari PPK untuk memberikan cuti. Siapa sajakah PPK tersebut? Berikut cuti bisa diberikan oleh menteri, kementerian termasuk Jaksa Agung dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. PPK yang berwenang yang lain seperti pimpinan lembaga di lembaga, pemerintah non-kementerian termasuk Badan Negara Intelijen Negara dan pejabat lain yang ditentukan oleh Presiden, kemudian Sekretaris Jenderal dan Sekretariat Lembaga Negara dan lembaga non-struktural, termasuk Sekretaris Mahkamah Agung. Dapat juga diberikan oleh gubernur di provinsi dan bupati atau wali kota di kabupaten atau kota untuk cuti bagi pegawai yang ditugaskan pada lembaga yang bukan bagian dari kementerian atau lembaga diberikan oleh pimpinan lembaga yang bersangkutan kecuali cuti di luar tanggungan negara. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.